Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Ri Muhammad, mahasiswa Magister Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Dan di video ini saya akan membahas tentang 6 bagian, yaitu Artificial Neural Network, Convolutional Neural Network, kemudian Artificial Intelligence, Decision Tree, kemudian Fuzzy, dan Genetic Algorithm. Yang mungkin untuk listnya akan saya tulis di bagian ini. Ada logika Kripps, ada logika fuzzy. Nah, logika Kripps itu menggunakan dua bagian. Kalau fuzzy ini bisa 1, 0, atau diantaranya. Dan logika ini dipakai di beberapa bagian. Dan logika fuzzy ini menggunakan himpunan fuzzy untuk beberapa hal. Dan untuk contohnya bisa dilihat di bagian ini. Nah, untuk grafik dari logika fuzzy ini tergantung dari fungsi yang dipakai. Entah itu fungsi segitiga, trapezoid, atau sigmoid, ataupun yang lainnya. Dan juga fuzzy ini memiliki proses fasifikasi sama defasifikasi. Oke, untuk memahami logika fuzzy itu sendiri, coba lihat grafik ini, di mana ada bagian A, B, dan C. Ini bentuk grafiknya itu adalah trapezoid. Sebenarnya ada banyak bentuk dari grafik di logika fuzzy itu sendiri, tapi kita ambil contoh yang ini. Kemudian ada bagian seperti ini, dan itu ada lambang mu yang artinya itu himpunan fuzzy. Nah, konsep ini menyekan saya sama operasi himpunan dalam matematika, di mana ada bagian irisan, gabungan, dan komplementer yang biasanya dipakai dalam diagram Venn. Decision tree, kalau tulisannya seperti ini mengingatkan saya sama mind mapping sama beberapa bagian lainnya. Untuk ini saya kasih analoginya itu saat saya baca komik itu biasa milih judul yang mau saya baca, kemudian saya baca beberapa volume dan beberapa lainnya. Sebenarnya masih banyak lagi. Decision tree sendiri itu bentuk diagram yang menyerupai cabang pohon. Biasanya itu dipakai di beberapa bagian dan sebenarnya ada banyak hal. Ya, untuk gambar bisa dilihat di bagian ini. Oke, tentang kecerdasan buatan itu sering kita dengar atau artificial intelligence dan banyak hal. Oke, jadi ada artificial neural network sama convolutional neural network. Nah, untuk artificial neural network ini sering saya dengar dan gampangannya seperti ini. Ada input, kemudian diolah di hidden layer, kemudian menghasilkan sebuah output. Nah, di beberapa bagian ini membutuhkan hidden layer dan ya banyak hal. Kalau convolutional neural network itu untuk konvolusinya saya pernah baca tapi
bingung gimana jelaskannya. Jadi untuk artificial neural network itu kayak gini. Ada input, kemudian hidden layernya sama output. Nah, inputnya ini misal ini input 1, 2, 3, 4 ini bisa ke sini. Dan sebenarnya untuk hidden layernya ini terserah. Outputnya bisa terserah. Nah, ini beberapa bagian, kemudian untuk beberapa formula seperti ini dan banyak hal. Dan juga ada beberapa proses di artificial neural network itu yang butuh waktu untuk memahaminya kayak gimana. Nah, untuk convolutional neural network itu sama kayak artificial neural network, tapi bedanya konvolusional atau konvolusi itu biasanya berhubungan dengan gambar. Dan convolutional neural network itu sama. Caranya kayak artificial neural network, tapi input yang dipakai adalah gambar. Dan juga beberapa sisanya kayak hidden layer dan output itu juga ada di situ. Jadi dalam convolutional neural network itu konsepnya sama seperti artificial neural network. Tetapi ada perbedaan di mana diawali dengan bagian konvolusi atau convolution. Yang konvolusi itu biasanya dipakai dalam pengolahan gambar. Lalu diolah di hidden layer dan menghasilkan sebuah output. Dan ini dipakai di beberapa hal seperti pembacaan angka di tulisan tangan. Untuk genetic algorithm atau algoritma genetik itu menggunakan konsep yang sama dengan kode-kode di DNA dan itu agak panjang penjelasannya dan bisa dilihat di gambar ini. Dan keenam bagian yang saya jelaskan ini itu memiliki bagian dan bisa dibilang ini jadi dasaran dalam memahami kecerdasan buatan. Mulai dari genetic algorithm, fuzzy, kemudian AI, decision tree, artificial neural network, sampai convolutional neural network. Dan untuk aplikasi dari keenam ini sebenarnya ada banyak. Dan juga keenam ini masih saya pelajari, terutama untuk fuzzy itu sendiri. Untuk logika fuzzy itu memiliki banyak aplikasi. Dan sama saya cari tahu dulu untuk bagian ini. Dan sebenarnya ada banyak aplikasi dari keenam bagian yang saya jelaskan. Oke, kembali ke genetic algorithm. Untuk gambarannya seperti ini. Jadi ini ada dua bagian. Kemudian ini ada proses seperti ini. Dan sebenarnya ada beberapa hal. Dan juga genetic algorithm itu algoritma yang menggunakan konsep dari DNA. Dan penjelasannya untuk bagian ini lumayan panjang. Ya itu dulu untuk video penjelasan saya di 6 bagian ini. Dan mohon maaf kalau ada penjelasan yang masih kurang untuk saya jelaskan dan ya itu dulu.